Haleluya, selamat sore saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di saat sore hari ini untuk kita dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan adalah menjadi kekuatan bagi kita, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita terlepas dari masalah, tetapi Dia berjanji bahwa Dia selalu ada berserta dengan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Bapak Pendeta J. Awan Datu, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur di sore hari ini untuk penyertaan-Mu, ya Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan, penghiburan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara. Saya sapa saudara-saudara jemaat di Cianjur, jemaat di Jakarta. Sukacita dari Tuhan bersama dengan saudara. Renungan saya pada sore hari ini terdapat dari surat Filipi, pasal yang keempat, dan kita akan membaca
ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, surat Filipi adalah surat yang penuh dengan kemenangan, dapat disamakan dengan kitab Yosua di Perjanjian Lama. Kitab suratan Filipi ini diawali dengan kata, janganlah kiranya engkau khawatir dari hal sesuatu apapun. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kata jangan itu berarti sebuah larangan. Saudara dilarang. Dilarang untuk khawatir dari apapun juga. Ya. Dan Paulus sudah mengalami kemenangan ini, dia tidak khawatir dari apapun juga. Ya, janganlah kamu khawatir dari apapun juga. Tetapi dengan doa dan dengan permohonan, dengan ucapan syukur, biarlah permintaan saudara dinyatakan kepada Tuhan. Kebutuhan saudara, dalam bahasa Yunaninya aitema, keinginan saudara, request saudara, permintaan saudara, ya, diketahui oleh Tuhan. Ya. Inilah sebabnya kenapa kita dilarang untuk khawatir dari hal apapun juga, karena di dalam segala sesuatu nyatakanlah itu dengan doa dan dengan permohonan dan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur berarti eukaristeo, bahasa Yunani yang artinya berterima kasih. Ya, dari mana kita dapat istilah ekaristi? Ucapan syukur, berterima kasih. Ya. Dan saudara-saudara, dikatakan lebih jauh oleh firman Allah dalam ayat ke-7, dan damai dari Allah. Eirene, damai dari Allah. Dikatakan lebih jauh, yang melebihi akal, huprecho,
Hupereho itu lebih dari super, ini hyper. Hupereho, ya, melebihi segala akal, segala pengertian. Yang ada di dalam kata nous itu semua pengertian manusia. Ya, damainya Allah melebihi, melewati itu. Jadi sekarang kita mengerti kenapa Yesus bisa tentram tidur di dalam perahu, karena dia adalah Raja Damai. Dia mengatasi segala gelombang, percobaan, lautan, kesulitan pun dengan tenang. Tadi pagi saya membaca sebuah tulisan dari wartawan senior Bapak Saur Huta Barat yang menulis tentang banyaknya orang-orang yang mengelilingi Bapak Presiden tetapi bukan ekonom. Dan dalam tulisannya, dengarkanlah kepada ahli-ahli ekonomi. Ya. Hanya satu ahli ekonomi, yaitu Menteri Keuangan. Saudara-saudara, demikian juga dengan soal damai. Harus cari ahlinya, harus cari rajanya. Dan Yesus Raja Damai, ya, melebihi segala pengetahuan manusia, melebihi segala ilmu, melebihi segala apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Dan kata melebihi itu opereho, itu sukar dicari tandingannya. Dia melebihi, ya, melebihi. Jadi ini saatnya bukan untuk kita ribut. Ini saatnya bukan untuk kita cemas. Ini saatnya bukan untuk kita takut dan gentar, melainkan untuk berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan, lalu mengizinkan damai sejahteranya. Saya pernah katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku, kata Yesus, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku sendiri. Ya. Damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Melebihi segala akal manusia, melewati, ya, melewati segala akal manusia. Saudara-saudara, ada sebuah komputer catur yang namanya Deep Blue diadu dengan Garry Kasparov, juara dunia catur dari Rusia waktu itu. Dengan skor 1-1. Pertama dikalahkan mesin itu, kedua mesin mengalahkan Garry Kasparov. Waktu ditanya oleh wartawan reaksinya Garry Kasparov bagaimana, dia mengatakan sebuah kalimat, ini komputer ini berpikir seperti Tuhan. Dia seperti tahu apa yang saya akan langkah. Baru komputer, belum Tuhan sendiri. Apalagi kalau Tuhan, damai dari Allah, damainya sendiri, melebihi segala akal. Sekarang ahli-ahli ekonomi di seluruh dunia hilang akal.
Ya, ada yang berkata antara 1 tahun sampai 1,5 tahun baru kita akan dapatkan obatnya, vaksin dari virus ini. Ada yang berkata ini akan terus sampai 6 bulan ke depan baru bisa mengatasi virus ini di seluruh dunia. Dan baru hari ini Amerika melejit korbannya paling banyak di seluruh dunia. Asalnya paling sedikit, sekarang paling banyak. Begitu cepat. Semua hilang akal. Tidak tahu harus berbuat apa. Dan yang lebih kasihan lagi, mereka saling menyalahkan. Ini menyalahkan itu menyalahkan ini menyalahkan itu. Dan seharusnya hamba-hamba Tuhan membawa damai, membawa keteduhan bagi jemaat yang bimbang, yang bingung. Malah memperlihatkan tingkah laku yang tidak terpuji. Itu sebabnya saudara-saudara, mari milikilah damai ini yang melebihi segala akal. Akan menjaga, mengawali engkau. Bahasa Yunaninya proreo, yang artinya mengawal, menjaga, melapisi saudara dengan penjagaan, ya, luar biasa, yaitu yang menjaga hati, ya, kardia, dan yang menjaga pikiran, nous. Itulah yang diinginkan oleh firman Allah, ya. Menjaga hati dan pikiran, ya. Lalu dikatakan oleh firman Allah lebih jauh di dalam Kristus Yesus. Kan kita sudah di dalam Kristus. Kan kita sudah bisa di dalam Yesus. Bisa saja kita berkata begini, saya tenang menghadapi ini semua, saya tenang. Tapi hatinya tetap khawatir, bisa begitu. Ya, di mulutnya tenang, hatinya khawatir, bisa. Tetapi ini yang terakhir, saudara. Sebab dalam ayat ke-8 ditulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukan keributan, bukan saling menyalahkan, apalagi di media sosial, bukan saling tunjuk, tetapi saling mengangkat, saling menguatkan, saling menghibur, sebab dikatakan apa saja yang suci, apapun yang kedengaran suci, apapun yang benar, ya, segala sesuatu, apapun yang kedengaran baik, yang sedap didengar, ya, semua kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadikanlah itu sebuah tanaman bagi saudara. Galatia 6 ayat 7 berkata, barang siapa menabur, dia akan menuai. Barang siapa yang menabur dengan kedagingan, dia akan menuai maut. Tapi siapa yang menabur dalam roh, dia akan menuai
Zoe, hidupnya Allah. Ada peribahasa dari Tiongkok yang sangat menarik hati saya. Waktu yang terbaik untuk menabur adalah 20 tahun lalu. Dan waktu yang terbaik kedua untuk menabur adalah sekarang. Jadi apa yang suci, apa yang baik, apa yang kudus, apa yang kedengaran baik, kebajikan, itu yang kita tanam mulai sekarang. Supaya 20 tahun ke depan saudara akan menuai buahnya. Menuai segala sesuatu dengan segala berkat yang berkelimpahan. Jadi, jangan sampai saudara khawatir. Jangan saudara takut. Jangan saudara bimbang. Sampai Yesus berkata, jangan kamu khawatir dari hal apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena itu dituntut oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara kan sudah kenal Tuhan. Saudara sudah kenal Yesus. Jangan takut. Jangan takut. Lalu burung gagak bisa pelihara Elia 3,5 tahun. Saudara-saudara, zaman kelaparan di Sarfat. Lalu janda miskin yang tidak punya apa-apa, Tuhan bisa pakai menjaga hamba Tuhan. Apalagi saudara-saudara sekalian pasti dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sekian renungan firman Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa kami dalam sorga, diberkatilah dan dikuduskanlah nama-Mu yang kudus, yang heran dan besar. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dunia yang Engkau tidak tahu. Kami yakin semua yang terjadi di dalam dunia, bahkan di dalam hati kami masing-masing, Engkau tahu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang terulur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau berkati berlipat kali ganda. Berkatilah usaha mata pencaharian pekerjaan dari umat-Mu. Di tengah-tengah kegalauan yang menakutkan, tapi kami mau ikut firman-Mu. Jangan hendaknya kami khawatir. Karena kami memiliki perjanjian daripada Engkau, kami mau berdoa. Kami mau memohon kepadamu dan tidak berhenti-henti mengucap syukur kepada Engkau. Ya Tuhan, limpahi berkat-Mu di atas rumah tangga kami, perdagangan kami, usaha kami, toko kami, jualan kami yang menjual buah-buahan, sayur-sayuran, dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, yang menjual barang-barang secara online. Berkati mereka Tuhan, tukang-tukang beca, buru-buru kecil, bapak petani di ladang, Tuhan berkati. Engkau adalah Allah dari semua makhluk di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau tidak berubah. Dulu, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sekian renungan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai bertemu besok sore jam 5. Amin.